Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad matta salatul uyunu bin nadar wa tazakhrafatil araduna bil matar wa labba wa tafa bil baiti atiq wa hajja hajjan wa atamar wa labba wa halaqa wa nahar wa tafa bil baitil atiq wa qabbala al hajar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'al intifa' wal ifadata wal istifada wal hathala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Subhanallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ya man bi yadihi magalidul umur kulliha wa ilayhi arjul amru kulliha fattah ya alim iftah alaina fathan qariba. In tastaftihu faqad ja'akumul fatah. Inna fatahna laka fathan mubina. Nasru minallahi wa fathan qarib. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamila bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masih di dalam cerita tentang hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana pertama kemarin dijelaskan bahwa Nabi sembunyi di gua Thaur bersama sahabatnya yaitu Sayyidina Abu Bakar. Berada di gua Thaur selama 3 hari, sembunyi untuk menghilangkan jejak orang-orang kafir Quraisy yang mengejarnya. Sebelum masuk ke Gua Thaur, Sayyidina Abu Bakar terlebih dahulu masuk duluan untuk melihat isi Gua Thaur dan memeriksa, khawatir ada sesuatu yang dapat membahayakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi menunggu Sayyidina Abu Bakar di luar. Dan itu yang melakukan Sayyidina Abu Bakar. Sengaja Sayyidina Abu Bakar masuk dan memerintahkan Nabi untuk menunggu di luar, karena khawatir ada sesuatu yang membahayakan yang dapat mencelakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap lubang yang ada ditutup oleh Nabi, disumpet. Khawatir dari lubang itu keluar binatang-binatang yang dapat mencelakai Nabi di gunung, di dalam gua. Sisa 1 atau 2 lubang, karena alat untuk menutupnya atau sesuatu untuk menutupi lubang itu sudah tidak ada, kehabisan. Lalu ditutupi oleh Sayyidina Abu Bakar dengan kakinya atau tangannya. Sehingga Nabi SAW di malam hari istirahat di pangkuan Sayyidina Abu Bakar, kepalanya. Ternyata dari lubang yang ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar dengan tangan atau kakinya ada ular atau kalajengking yang mematok Sayyidina Abu Bakar. Tapi Sayyidina Abu Bakar berusaha untuk tidak bergerak karena khawatir Nabi bangun. Khawatir Nabi bangun, tak mau bergerak Sayyidina Abu Bakar, ditahan.
namanya dipatok. Sekali atau 2 kali itu pasti apa? Pasti panas dingin. Nah, karena mengandung racun, mengandung bisa. Mau tidak mau apa panas? Lah Sayyidina Abu Bakar menahan sakitnya patokan itu karena tidak sekali dipatok. Keringatan, berkeringat. Nah keringat nggak bisa nahan Sayyidina Abu Bakar untuk apa menghalangi keringatnya menjatuhi Nabi Muhammad. Karena kalau dibuka tangannya atau kakinya, binatang itu keluar. Sehingga tetap ditutup. Lah keringat bercucuran mengenai Rasulullah. Terbangun Rasulullah. Karena Rasulullah tidurnya nggak seperti ente. Tidur hilang. Ada yang masuk, ada yang ngambil, nggak tahu. Ya, wes hilang wes. Benar-benar hilang. Lah Rasulullah enggak. Terbangun Rasulullah. Tanya. Ada riwayat ular tadi itu marah dengan Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Ditutup sehingga nggak bisa melihat Rasulullah. Bukan karena ingin mematok Rasulullah. Ya, jadi matok Sayyidina Abu Bakar itu ya, seakan-akan memerintahkan pindahan ini tangan kamu atau kaki kamu supaya aku bisa melihat Rasulullah. Ya, seperti itu. Ada riwayat seperti itu. Nah, terbangunnya seperti itu. Nah. Akhirnya keluar Rasulullah setelah berada di Gua Thaur 3 hari. Dan penghuni penduduk Madinah sudah mendengar bahwa Rasulullah akan hijrah ke mereka. Setiap hari penduduk Madinah itu berada di Haro. Haro itu kalau bahasa sekarang itu seperti di batas kota atau batas desa. Jadi keluar sedikit mereka untuk menyambut Nabi. Nunggu-nunggu mereka setiap hari. Keluar menanti kedatangan Rasulullah. Nah, Rasulullah sembunyi 3 hari dan mereka masa tahu? Kan nggak tahu mereka, nggak ada telepon yang ngabari. Anak masih sembunyi 3 hari, nggak ada. Sehingga mereka setiap hari datang menanti Rasulullah. Sampai datang waktu duha hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 13 dari Bi'tsah. Nabi diutus umur berapa? Apa diangkat menjadi Nabi? Di usia berapa? Di usia berapa Nabi diutus menjadi Nabi? "40." Ente game bingung. Pakaian milih. Nabi tidak tahu. Nabi diutus menjadi Nabi di usia 40 tahun. Apa dibagi itu telawam? Yang kita telawam apa? Apa dari kita telawam? Akhir baitnya wa umruhu qad jawaza sittina. Sebelumnya apa? Atama gablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawazas sittina. Sempurna 40 tahun sebelum turunnya wahyu. Artinya apa? Usia 40 tahun Nabi sudah mendapatkan wahyu. Diangkat menjadi Nabi. Lah Nabi berada masuk ke kota Madinah di tahun 13. Berarti usianya Nabi berapa?
Hah? 83. Nabi meninggal usia 63, 83. 53. Nah, karena usia 50 tahunan Sayyidatina Khadijah dan Abu Talib meninggal. Usia 53 baru Nabi hijrah. Karena Nabi menetap di Madinah berapa tahun? Berapa tahun Nabi menetap di Madinah? Ini balik dakhirah lagi. Ini taklimnya apa fikih? Dakhirah. Tahun kemarin dakhirah. Hah? Tahun kemarin risalah. Apa sekarang risalah? Ya apa? Risalah dakhirah mudun berarti. Dan dari dakhirah kan sudah ada. Nabi berada di Madinah berapa tahun? 10 tahun Nabi di Madinah. Berarti di 53 Nabi sampai ke Madinah. Lah Nabi sampai Madinah tentunya bersama Sayyidina Abu Bakar. Karena keluarnya Nabi dari kota Madinah, dari kota Mekah, kemudian sembunyinya Nabi di Gua Thawr itu bersama Sayyidina Abu Bakar, dan melakukan perjalanan dari Gua Thawr menuju kota Madinah pun juga bersama Sayyidina Abu Bakar. Jadi setiap hari penduduk Madinah itu nunggu Nabi. Mulai pagi sampai malam. Malam baru mereka pulang. Besok pagi ngumpul lagi. Seperti itu terus. Jadi tidak ada yang membuat mereka tenang kecuali kabar sampainya Nabi Muhammad. Baru membuat mereka tenang. Yang menyambut Nabi saat itu sekitar kurang lebih 500 orang. 500 orang. Wastaqbalu minhum zuha 500. Sebelum masuk Madinah, Nabi terlebih dahulu singgah di Quba. Singgah di Quba, menetap di Quba beberapa malam. Meninggal di Quba beberapa malam. Baru berjalan ke Madinah Nabi kapan? Setelah sampainya Sayyidina Ali. Setelah sampainya Sayyidina Ali di Madinah. Sayyidina Ali kan gak ikut dengan Nabi. Gak ikut dengan Nabi. Karena Sayyidina Ali diperintahkan untuk apa? Tinggal di tempat tidurnya Nabi. Kemudian perintahnya Nabi apa selain itu? Mengembalikan titipan-titipan yang dititipkan kepada Nabi, kepada orang-orang yang titip. Sehingga Nabi nunggu Sayyidina Ali itu. Jadi menetap di Quba beberapa malam sampai Sayyidina Ali datang. Setelah Sayyidina Ali datang baru Nabi berangkat. Nah, selama beberapa hari itu Sayyidina Ali setelah ditinggal Nabi, kan Nabi di Gua Thawr berapa? 3 hari kan, baru melakukan perjalanan. Nah, Sayyidina Ali beberapa setelah ditinggal Nabi mengembalikan titipan-titipan orang-orang yang dititipkan kepada Nabi. Yang diamanatkan kepada Sayyidina Ali untuk mengembalikan kepada mereka. Lah, Sayyidina Ali saat itu mendapatkan surat daripada Rasul SAW bersama Zaid bin Haritha wa Abi Rafi dan beberapa orang. Akhirnya membeli beberapa onta atau kendaraan. Membeli beberapa kendaraan untuk berjalan menuju Madinah. Lah, bersama Sayyidina Ali saat itu ada
beberapa Fatimah, atau beberapa perempuan. Wa ma'ahul Fawatim, beberapa perempuan yang bernama Fatimah dan beberapa perempuan lainnya. Di antaranya Ummu Aiman dan putranya Aiman, dan bersama beberapa orang lagi, orang-orang fakir daripada orang-orang mukmin. Saat itu Rasulullah SAW di Quba. Nah, jadi bertemu dengan Rasulullah rombongan ini di Quba. Bertemu di Quba. Lah ketika sampai Rasulullah, ini nanti akan kita lanjutkan di pertemuan lagi ya. Nah, jadi singkatnya ketika datang Rasulullah, orang-orang Muslim saat itu langsung bertakbir karena senang, karena gembira kedatangan Rasul SAW. Langsung Nabi itu dikelilingi oleh mereka, dikelilingi oleh mereka. Nah, nanti akan dijelaskan itu. Ketika membangun masjidnya di Quba dan yang lain sebagainya. Itulah perjuangan Nabi SAW. Semoga kita bisa menghargainya dan bisa menyenangkannya dengan kehidupan kita di atas dunia, sehingga kita di akhirat dikumpulkan oleh Allah bersamanya. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.